Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Urapi hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga kami boleh mengerti dan bisa mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom, marilah kita berjumpa lagi dengan firman Tuhan lewat media sosial hari ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, betapa rindunya setiap keluarga agar bahagia, hidup harmonis, menyenangkan seperti yang ditulis dalam buku-buku roman, atau yang sudah kita tonton atau yang akan kita tonton dalam film-film romantis. Makanya ada banyak anak-anak muda yang sedang pacaran atau yang sedang mencari pasangan hidupnya, mengimpikan keluarga bahagia tersebut dan berharap cepat-cepat menikah, walau kurang memahami dan kurang mengenal pasangannya dan latar belakang keluarga pasangannya. Saudaraku, betapa kagetnya setiap pasangan baru ini saat mereka menjalaninya. Rupanya ada banyak kerikil-kerikil tajam, konflik, krisis, dan lain-lain di saat berlangsungnya pembangunan keluarga atau rumah tangga yang diimpikan bahagia itu. Tidak jarang ada banyak yang berputus asa, banyak yang menderita, akhirnya mengambil keputusan yang salah, yaitu cerai. Atau karena status, atau karena sudah terbiasa dalam budaya, takut nanti dikata-katai orang atau dihukum adat, sehingga keluarga itu hidup segan, mati tak mau, pisah ranjang, selingkuhan, dan juga macam-macam dalam keluarga itu. Untuk itulah saudaraku, hari ini betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan, anaknya yang sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, bersyukur atas pasangan yang paling berharga Tuhan berikan bagi kita. Karena kita masih ingat bahwa pasangan kita itu adalah karunia Tuhan yang paling berharga bagi setiap kita. Kita rindu supaya walaupun kita sudah lama menikah atau sedang dalam sibuk-sibuknya, sedang berada dalam situasi yang begitu hebat dalam keluarganya, atau baru menikah, atau para pemuda yang akan menikah, yang sedang mencari pacarnya dan akan membangun keluarganya yang masih baru, sedang berdoa ya untuk teman hidupnya. Supaya apa? Supaya kita boleh belajar bersama dengan firman Tuhan ini, bagaimana peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anak-anak, peran sebagai ayah dalam keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Sehingga melaluinya saya rindu, kita juga rindu, ya, setiap pasangan saling melengkapi, ya, tidak memaksakan atau menekan pasangannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi sebelumnya kita masuk kepada teks khotbah hari ini, ada baiknya kita sebentar melihat konteks Kolose 3 ini.
yaitu ayat 5 sampai ayat yang ke-17 dengan judul manusia baru. Dan saudara tahu persis bahwa sebagai manusia baru kita akan sedang dalam proses menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Dan kita lihat ya, orang-orang seperti ini harus menyadari bahwa dia harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mengikat hidupnya dan juga keluarganya. Ayat 14. Ada damai sejahtera yang memimpin, yang memerintah dalam hidup kita, bukan kegalauannya. Dan segala sesuatu kita lakukan dengan perkataan Kristus, bukan kata orang atau apalagi kata-kata hoax. Dan kita melakukan apapun, baik dalam kata perbuatan, dalam berkeluarga, dalam pasangan, dalam mendidik anak-anak, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Itu mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, peran istri dalam ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Memang saudaraku, kata tunduk di sini artinya adalah taat, setia, siap sedia, dan istilah yang digunakan di sini seperti seorang prajurit di tentara yang tunduk mutlak kepada komandannya. Nah, saudaraku, itu berarti kalau seseorang istri yang tunduk penuh dengan kasih, ada damai, melakukan perkataan firman Tuhan dan juga di dalam nama Tuhan, sehingga tidak ada sakit hati, keterpaksaan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Bapak Julianto Simanjuntak katakan, istri yang tunduk kepada suami itu dalam artian sedang berlindung, sedang bernaung dan mendukung dalam semua keputusannya. Makanya istri akan sulit tunduk kepada suaminya jika sebelumnya dia belum mengalami apa artinya tunduk, taat, mengasihi Tuhan Yesus, belum menerima pengampunan, belum menerima apa artinya kasih di dalam Kristus. Tapi orang yang sudah mengalami ketertundukan, ketaatan, pengalaman kasih dan pengampunan Yesus, dia akan gampang menuruti kata tunduk kepada suaminya. Saudara-saudara, rupa-rupanya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa perempuan itu berambisi untuk menguasai suaminya. Dalam Kejadian 3 ayat 16 kata engkau atau istri akan berahi kepada suaminya, itu sebenarnya bukan kata yang digunakan untuk nafsu seks, tapi sebenarnya adalah berambisi untuk menguasai suaminya, untuk mengontrol suaminya. Tetapi Tuhan katakan bukan, justru suamimulah yang berkuasa atasmu supaya baik dan aman keadaanmu. Jadi kalau istri tidak menyadari itu, ya, itu ketidakpuasan itu sejak manusia dalam dosa. Itu artinya dia meragukan atau kurang enak, kurang puas, istilah penolong baginya. Mereka mau menjadi kolonel dan tidak mau menjadi kapten. Mereka mau menjadi jenderal, tidak mau menjadi kolonel. Dan rupanya kecenderungan ambisi ini ada terus bagi setiap wanita, ya. Kalau tidak mampu mengelola, tidak menyadari firman Tuhan yang begitu jelas ini supaya tunduk kepada siapa? Suaminya. Makanya dalam rumah tangga ada istilah DK itu, ya, di bawah komando atau di bawah ketiak istri. Bahkan filmnya ada ya, supaya kita sadar itu cara setan, cara dunia untuk merubah perintah Tuhan, di mana istri seharusnya tunduk kepada suami, tapi sekarang justru istri mau jadi komandan, mau jadi kepala. Coba saudara bayangkan jika dalam pesawat, ya, itu pramugari itu ya, pramugari maksud saya ya, pramugari mau jadi apa?
mau jadi pilot. Wah, pesawatnya entah bagaimana nantinya. Atau anak buah kapal mau jadi kapten. Coba saudara bayangkan. Wah, bisa kacau balau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memang dalam pelayanan kepada pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang sudah dilakukan, rupa-rupanya ada banyak anak-anak itu dikontrol, dikuasai oleh ibu-ibu. Saya juga termasuk, kami dulu, saya pikirkan dulu juga, saya alami bahwa keluarga kami dulu itu dikuasai ya oleh ibu saya sendiri. Saya percaya ada banyak keluarga-keluarga di mana ibu yang lebih dominan dalam keluarganya. Padahal seharusnya siapa? Suami. Ya. Seharusnya karena suami adalah komandan jenderal, istri adalah kolonel atau kapten. Ya, tentu jenderal di dalam mengambil keputusan tidak langsung terabas masuk ke medan perang. Dia pasti banyak apa? Berkonsultasi, banyak bersama-sama membicarakan banyak hal keputusan yang akan dilakukan oleh komandan jenderal supaya bisa berperang dengan bagus. Dan memang betul saudaraku, saat suami mengambil keputusan penting, dia harus apa? Berkonsultasi. Urung rembuk dengan siapa? Istrinya. Dan saat itu saya mau ungkapkan karena biasanya perempuan, wanita harus ada 20.000 kata setiap hari keluar. Wah, disitulah kadang-kadang sering apa? Cerewet, ya. Banyak ngomong, melantur ke sana kemari. Yang dibicarakan satu pokok bisa menjadi 20. Karena memang otaknya itu otak kiri kanan digunakannya. Beda dengan otak pria yang hanya otak kiri. Satu tujuan jelas ya. Akhirnya terjadi kadang-kadang konflik dalam saat apa? Dalam saat urung rembuk. Dan di sini suami harus menyadari kedudukannya sebagai kepala, mengambil keputusan, punya otoritas ya, supaya keputusan itu berlangsung dengan mantap dan istri mau mendukung keputusan tersebut. Saudaraku, ini betul-betul didukung oleh istilah yang Tuhan pakai bagi para istri. Apa itu? Penolong yang sepadan. Penolong berarti memberikan dukungan penuh, nasihat, dan dapat dipercaya untuk menopang kelemahan, kekurangan, dan kebutuhan suaminya. Memang harus kita akui di zaman now ya, kalau kita pergi ke pabrik-pabrik ya, waktu siang, makan siang, kita akan lihat banyaknya para wanita yang keluar dari pabrik itu. Di mall, yang paling banyak bekerja siapa? Ya perempuan. Ada banyak sekarang juga manajer perempuan. Mereka lebih telaten, lebih baik bekerja daripada para pria. Sekarang di tentara juga ya. Di polisi sudah ada yang kolonel, sudah ada yang jenderal dari kalangan perempuan. Ada banyak pemimpin-pemimpin hebat, bahkan Perdana Menteri yang perempuan. Tapi ingat saudaraku, mereka tetap apa? Penolong yang sepadan. Kodratnya harus jelas sebagai perempuan. Dan suamilah yang menjadi kepala. Sehingga terjadi apa? Terjadi kedamaian dalam keluarga itu. Bukan merebut, berambisi untuk menjadi kepala. Dan itu dirindui oleh iblis untuk menghancurkan rumah tangga saudara. Berperanlah sebagai penolong yang sepadan, tunduk kepada suami di dalam Tuhan, penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh dengan perkataan Kristus. Dan juga apa tadi? Hidup di dalam nama Yesus. Yang kedua, peran suami dalam ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas perintahnya ya. Adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini berarti dia adalah kepala, bukan kelapa. Saudara tahu kelapa? Keras, pemarah, ngebosi, ya, seenak perutnya. Perintah ini itu, saudaraku tidak. Tapi dikatakan apa? Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya.
Ukuran kasihnya adalah agape, tidak terbatas. Itu berarti apa? Penuh pengorbanan tanpa pamrih. Artinya waktunya, hatinya, hartanya, kemampuannya, dan segala diberikan secara tulus kepada siapa? Kepada istrinya. Pernah katanya seorang pemuda yang sedang pacaran dengan pacarnya. Nah, si wanita ini, pacarnya ini, telepon ini si pemuda, "Bang," katanya, "nggak ada orang di rumah." Wah, dia langsung ambil sepedanya ya, dia terus terabas, padahal jauh, terus datang melihat. Dan setelah sampai di depan rumahnya, dia telepon ini pasangannya ya, pacarnya maksud saya. Dia katakan, "Sayang, saya sudah ada di depan rumah." Pacarnya itu bilang, "Kenapa datang ke rumah?" "Ya memang tidak ada orang di rumah kok. Saya lagi di mall sama ibu," katanya. Rupa-rupanya ini si pemuda saking cintanya ya, saking mengasihinya ya. Dia pikir-pikir mungkin sudah beda. Nanti di rumah kami akan berdua aja katanya ya. Ya sudah lain. Padahal pacarnya itu sedang kemana? Sedang melaporkan, "Saya lagi di mall bersama ibu. Jangan datang." Ini si pemuda pikir enggak. Dia harus datang berkorban walaupun jauh. Dan memang saudaraku ya, saya juga dulu waktu pacaran di Palembang begitu. Walaupun jauh ke Unsri, jauh ke Kenten, terabas walaupun jalan rusak, jalan susah, terabas karena rindu mengorbankan demi kasih kepada siapa? Kepada pacar. Sayang ya, setelah kawin pengorbanan itu seolah-olah hilang dari suami kepada istrinya. Ini yang harus kita gali kembali. Supaya apa? Supaya kasih pengorbanan itu kembali kepada siapa? Kepada istri. Sebagai suami menyadari kasih Allah begitu luar biasa dari hari ke hari, dari kekekalan sampai kekekalan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, terus menerus kasihnya terus kepada siapa? Kepada jemaahnya. Itulah yang Tuhan rindukan dari kita para suami. Sungguh mengasihi istri waktu susah, waktu senang, waktu menderita, waktu mengalami keenakan, dan dalam segala hal kita sungguh-sungguh mengasihinya. Saudaraku, sebagai kepala, engkaulah penanggung jawab utama keluargamu. Jika ada masalah, jika ada persoalan anak-anak, ekonomi, suamilah yang bertanggung jawab. Tidak boleh mengkambingkan istri, pasangan, atau mengkambingkan anak-anak. Dan sebagai kepala ingat, engkaulah pengambil keputusan penuh tanggung jawab. Di mana saat ada persoalan itu, jangan lupa apa? Tadi, jenderal berkonsultasi dengan siapa? Kolonelnya. Kolonel konsultasi dengan siapa? Kaptennya. Kapten konsultasi dengan siapa? Letnannya. Begitu terus. Mereka membuat ruang konsultasi yang indah untuk keputusan yang bagus, walaupun yang menjadi keputusan utama adalah kepala atau suami. Ini saudaraku, makanya firman Tuhan ungkapkan di sini, kepemimpinan kasih daripada suami itu harus berlandaskan kepemimpinan pemeliharaan kasih Kristus bagi jemaat. Dia tidak hanya mengorbankan segalanya, penuh tanggung jawab, melakukan segalanya, penuh perhatian. Tapi juga dia penuh pengampunan, mau memuji kehebatan keluarganya, memberikan penghargaan yang baik kepada pasangannya. Butuh kehadirannya bagi istrinya saat membangun karakter-karakter yang baik dalam keluarganya. Jangan biarkan hanya istri. Andalah komandan yang bertanggung jawab di dalam keluargamu, sehingga keluargamu penuh kasih, penuh damai sejahtera yang dilandasi firman Tuhan, perkataan Kristus dan Kristus yang berkuasa. Yang ketiga, peran anak-anak dan ayah dalam keluarga. Ayat 20-21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya percaya dan pengalaman saya sudah melihat semua keluarga merindukan kehadiran anak-anak.
Dan memang itu sudah direncanakan Tuhan waktu dia mencipta manusia. Dia katakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Itu artinya Tuhan mau memberikan keturunan kepada siapa? Keluarga-keluarga, walaupun itu adalah upah, itu adalah milik pusaka dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita harus apa? Menghargainya dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Bagi yang belum memiliki anak, itu bukan kutuk, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap keluarga ini. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan bagaimana kita akan mengelola supaya keluarga kita itu bisa menjadi keluarga-keluarga yang menciptakan masyarakat baru. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, jelas bahwa selain bahwa anak-anak itu adalah upah milik pusaka Tuhan, Tuhan juga rindu apa? Supaya anak-anak kita ini bukan anak abal-abal, tapi betul-betul keturunan sorgawi. Dalam Maliaki 2 ayat 15, untuk apa kesatuan keluarga itu? Untuk keturunan ilahi, supaya perkasa, tangguh. Itu dalam Mazmur 128. Betapa rindunya Tuhan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hebat di dalam kehidupannya. Untuk itu para ayah dan ibu harus, ya, sekali lagi, harus menunjukkan teladan dan contoh bagi mereka. Gilbert pernah mengatakan bahwa ada banyak sekali ayah di dunia ini. Tetapi dunia ini sedang kehilangan figur ayah. Ya. Figur para ayah katanya ada figur preman. Ya. Figur begal geng motor yang kerjanya hanya apa? Marah-marah, teriak-teriak, maki-maki, perintah-perintah yang membuat sakit hati anak-anaknya. Kadang-kadang ya ada banyak ayah ibu membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Atau membandingkan abangan dengan adik, kakak dengan adik. Membanding-bandingkan dirinya sendiri dulu dengan yang sekarang. Padahal mereka punya hobi, kemampuan, karunia yang berbeda dengan segala orang. Nah, untuk itu saudaraku, sebagai ayah, jangan fokus kepada kekurangannya, tetapi kepada kekuatan, kepada talenta, karunia, dan juga kemampuan yang Tuhan berikan baginya. Dan jangan malu sebagai ayah untuk minta maaf kepada anak-anaknya jika salah. Dan bertanggung jawablah saudaraku. Karena para ayah dan ibu seharusnya menjadi teladan dan contoh. Dan itu jauh lebih hebat daripada teori. Jauh lebih hebat daripada nasihat kata-kata bagi mereka. Kenapa saudaraku? Karena mereka belum pernah menjadi anak-anak. Mereka belum pernah menjadi remaja. Mereka belum pernah menjadi pemuda-pemudi. Tapi kita sudah apa? Sudah melewati anak-anak, sudah melewati remaja, sudah melewati pemuda-pemudi. Dan kita sekarang menjadi apa? Ayah dan ibu. Jelas dikatakan di sini tadi firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya apa? Jangan tawar hati. Mari kita robah sekarang yang tidak bagus. Mungkin dulu kita tidak ada teladan contoh dari ayah ibu kita menjadi seorang ayah dan ibu. Tapi kita sudah belajar dengan firman Tuhan. Kita sudah belajar dari para konselor-konselor keluarga. Mari kita robah saudaraku. Mari kita jadikan warisan-warisan karakter keluarga yang hebat. Agar keluarga-keluarga anak cucu kita adalah keluarga-keluarga sorgawi. Melalui keteladanan dan contoh kita sebagai ayah dan ibu. Mari kita ciptakan keluarga yang penuh kasih, penuh perhatian, saling melengkapi, saling mendorong, saling mengangkat. Ya. Karena rupa-rupanya mereka akan gampang mempelajarinya. Ingat, supaya kita menyadari bahwa anak-anak kita ini adalah warisan. Ini adalah upah milik Allah. Ini adalah anak-anak yang diberikan Allah untuk dikelola menjadi anak-anak perkasa, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, menjadi keluarga-keluarga surgawi juga di masa yang akan datang. Sekali lagi,
Kalau kita sudah melakukannya sebagaimana yang sudah kelihatan di berbagai keluarga, di mana ayah ibunya menjadi contoh dan teladan penuh kasih, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak-anaknya pasti taat, pasti mau melakukan yang indah di dalam keluarga untuk Tuhan dan juga untuk ayah dan ibunya. Mari kita ingat bahwa Tuhan merindukan keluarga kita, keluarga surgawi, hidup dalam kasih, penuh cinta kasih, ya, hidup dalam damai sejahtera, menjadikan firman Allah hidup dan kuasa Kristus menaungi kita. Jadilah keluarga surgawi, menjadi teladan, contoh bagi anak cucumu, sehingga engkau mewarisi keluarga-keluarga surgawi sekarang dan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.